Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi ke channel Tahu Live Darah. Untuk kesempatan hari ini kita seperti biasa membalas komentar dari teman-teman kita yang jauh-jauh di sana yang meminta ya intinya ingin tahu cara proses pembuatan tahu. Dan untuk hari ini kita melakukan komentar dari Mas Devi Broges. Devi Broges ya. Untuk tak matiin airnya penuh. Nah, Devi Broges yang berkomentar, Mas tolong sih tunjukin kain apa saja yang bisa untuk membuat tahu ya, yang pasti dicetakan teman-teman, soalnya agar supaya nggak lengket. Nah, jenis apa aja kain yang untuk membuat tahu agar supaya hasilnya itu lembut, nggak nempel di kain gitu ya teman-teman ya. Nah, itu untuk Mas Devi. Untuk masalah kelembutan itu kan tergantung dari pembuatan kita ya teman-teman. Pembuatan itu sih biasanya kalau agar supaya lembut itu di penggilingannya kita halusin ya, terus pembiangannya mudah, cokaknya cokak panas ya teman-teman. Cokaknya cokak panas, dan sistem tahunya ya kalau bisa diharuskan agak tebal ya. Untuk rahasia ada sih rahasianya teman-teman ya, agar lembut kenyal. Nah, itu coba sampean kasih setiap mau pembiangan itu untuk Mas Devi ditambah dengan garam ya, garam sama simas bulben apa sih ya, bulben itu teman, secukupnya saja, itu nanti bisa mengaruh ya. Akan tetapi di sini saya tidak membuat seperti itu teman-teman, males rubes ya intinya ya. Alami aja lah, semuanya alami ya. Tapi kalau masalah lengket di kain itu ya teman-teman ya, kalau masalah lengket di kain itu biasanya di pembiangannya sampean teman-teman. Pembiangan sampean itu terlalu muda ya, terlalu muda, jadi asam cukanya kurang sedikit. Jadi nanti kalau terlalu muda itu kan air ya, air yang sudah tahu yang sudah kita pembiangan. Nah ini terlalu muda. Nanti kalau terlalu muda di waktu kita naikkan pengepresan itu biasanya airnya susah untuk keluar karena masih banyak tahu yang belum jadi teman-teman. Nah, tahu yang belum jadi nanti dia menyumbat di kain. Jadi dia susah keluar sehingga menghambat. Nanti kalau ada yang memasuk pori-pori itu yang dibiasakan dia susah atau lengket ya. Ini cokaknya terlalu muda itu juga bisa. Dan yang selanjutnya di kain juga itu pengaruh ya, di kain juga itu pengaruh teman-teman. Di kain, kalau sampan menggunakan sistem kain sifon atau saringan tahu ini ya, ini kan sama itu saya menggunakan itu teman-teman. Tuh nih kain saringan tahu ini tak buat di cetakan. Hasilnya nih nggak ada yang lengket sama sekali teman-teman, nggak ada yang lengket sama sekali ya. Mungkin ya kalau awalan misal saman baru langsung saman buat itu biasanya masih mau menempel karena dia pori-porinya terlalu besar ya, terlalu besar sehingga tahunya itu ikut di pori-pori, nempel di pori sehingga lengket sama kain. Dia bisa lengket di kain itu kalau memakai kain sifon ya, kalau memakai jenis kain sifon. Tapi kalau sampan menggunakan kain mori itu kan beda lagi tuh. Kain mori itu kan rapat tuh. Kain mori itu biasanya dia nggak ini teman-teman, nggak lengket. Akan tetapi nanti biasanya kalau memang kita ada kesalahan di pembiangan, penaikan ke pengepresan itu terlalu banyak air dan pembiangannya terlalu muda, itu dia nggak lengket. Biasanya sih nggak lengket. Akan tetapi berudul tengah ya, biasanya berudul tengahnya.
kebanyakan sih seperti itu, karena terlalu rapat sehingga airnya tidak bisa keluar. Ya intinya itu semua di pembiangan. Coba sampean olah di pembiangan. Coba sampean kalau misalnya masih lengket itu ditambah lagi asam cukanya pembiangan ini, agar supaya pemisahan air dan tahu itu benar-benar pisah ya, nggak masih ada tahunya. Kalau cuka muda itu kan masih banyak tahu yang belum jadi atau tidak mau mengumpal, itu dia biasanya mau lengket di kain. Kali ini saya menggunakan kain sipon ini, kain mori atau kain kafan itu loh teman-teman, itu sama maksudnya, itu bisa juga bisa. Dia kalau baru enak, ya, kalau baru masih baru. Kalau kain kafan beda. Kalau kain sipon baru kita kesusahan, biasanya mau lengket. Tapi kalau kain mori dia maksudnya tuh enak di awalnya. Nanti kelamaan karena pori-porinya kain itu terlalu rapat sehingga kain itu rapat, tertutup lah intinya teman-teman ya. Jadi airnya susah keluar. Nanti tahunya dia nggak lengket sih, nggak lengket. Akan tetapi tahunya biasanya berontok ya, berontok pengai ngono kayak kadang-kadang, karena airnya susah untuk keluar. Permasalahannya di situ. Kalau kain mori dia nggak lengket. Kain mori itu kain kafan itu kan, kalau di sini kan nyebutnya kain ori ya, kain mori, kain kafan itu juga bisa. Penaikan ini metode penaikan. Coba penaikan nih, airnya secukupnya saja, jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit ya. Nanti kalau sedikit biasanya sih memang dia cepat keras, akan tetapi nanti yang tahu penggumpalan ini karena kadar airnya kurang, nanti dia belentong-belentong teman-teman. Ya intinya secukupnya pas lah. Jadi setiap kita ada penindihan, tahu itu masih bisa bergoyang untuk memadatkan dengan airnya gitu. Ya coba sama pelajari terus dari kesalahan itu ya, nanti sesuai lah paham. Nanti kamu paham sendiri. Ya kalau dilihat memang mudah. Ya kalau dilihat kita cuman kayak gitu. Ya memang mudah, belum menemui letak kesalahannya. Kalau sudah tahu kesalahannya, nanti sampean kalau memang sampai mau benar-benar belajar, benar-benar ingin bisa yang bagus, berarti sampean bisa memutar pemikiran sampean itu. Oh ini seperti ini, itu semuanya tuh pembuatan tahu tuh ya bisa dimasukkan dalam logika teman-teman ya. Tapi kalau asal-asal buat ya, dia nggak bisa ada penambahan, nggak ada. Jika ada kesalahan ya nggak tahu ini kenapa, itu nggak tahu gitu. Kalau intinya membuat gitu aja ya. Tapi kalau benar-benar dia pengen bisa, itu dia malah mencari kesalahan itu. Kok tahu saya seperti ini tuh, tahu kenapa, dia cari. Nantilah paham sendiri ya. Intinya tadi kalau masalah kain mah kain sipon bisa, kain mori juga bisa ya. Kalau pengen enak, kalau masalah kelembutan itu kan di pembiangan kita teman-teman, yang terkena asam cukanya ya. Dan jangan lupa kalau pengen kenyal itu ya tadi, di waktu seperti ini penyaringan sebelum pembiangan sampai langsung kasih garam secukupnya sama simas atau blue band. Nah, itu sambil pembiangan. Nanti pembiangan dia kan mutar sendiri kan, nanti tercampur dengan sendirinya. Nanti dia tahunya itu agak teksturnya lembut dan agak kenyal gitu. Oke, buat Mas Devi siapa tadi ya, semoga video ini bisa membantu untuk teman-teman kita semua. Saya ulang kembali, di sini saya bukan berarti menggurui, tapi saya hanya ingin berbagi pengalaman teman-teman ya. Dan jangan lupa dibantu dengan like, komen, dan subscribe. Yang ingin mau bertanya, ada kendala di rumah, Mas kok tahu saya, silakan isi kolom komentar teman-teman. Semampuku untuk bisa membalas komentarmu ya teman-teman ya. Di waktu kalau ada waktu luang pasti saya akan membalasnya. Nah, seperti membuatkan video langsung ya untuk penggorengannya. Oke, saya Republik Budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.